Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di dunia penuh misteri dan legenda, setiap detail nama, simbol, dan hubungan antar tokoh memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada sekadar hiasan. Ketika Oda memperkenalkan nama Eris sebagai pasangan Rocks de Zebek, dunia penggemar terhentak. Nama itu bukan sekadar bunyi, ia adalah gema dari mitologi kuno, mengingatkan pada Eris, dewi perselisihan dan kekacauan. Kehadiran nama itu seakan menegaskan bahwa nasib Rocks memang ditakdirkan untuk berjalan berdampingan dengan kehancuran, perselisihan, dan intrik tak berkesudahan. Sosok Rocks yang penuh kontroversi dan berlumur dosa kini dipasangkan dengan lambang chaos itu sendiri. Namun, kejutannya tidak berhenti di sana. Nama Eris bukanlah hal asing. Pada masa lalu, jauh sebelum bab ini hadir, sebuah lingkaran sihir misterius milik Imusama pernah menampilkan coretan aneh yang seolah-olah menyimpan rahasia besar. Di dalam lingkaran itu, sekilas tampak huruf-huruf yang bisa dibaca sebagai Eris atau bahkan Eris Dar. Para pengamat fanatik telah lama mendiskusikan hal ini, meyakini bahwa coretan tersebut bukan sembarangan, melainkan sebuah nama yang sengaja disamarkan. Sekarang, dengan munculnya tokoh bernama Eris, semua teori lama mendadak hidup kembali. Lingkaran itu sendiri terlalu rapi dan kompleks untuk dianggap kebetulan. Oda meramunya dari huruf Latin yang dipadukan dengan karakter Jepang, menandakan kesengajaan artistik yang tak mungkin hanya sekadar hiasan panel. Jika benar nama Eris tertulis di sana, berarti hubungan istri Rocks dengan misteri Imu bukanlah sekadar kemungkinan, melainkan kepingan penting dalam teka-teki besar dunia One Piece. Apakah Eris hanyalah seorang pendamping Rocks, ataukah ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah entitas atau simbol yang berkaitan langsung dengan kekuatan kegelapan yang membayangi sejarah dunia? Sementara misteri itu menggantung, cerita bergerak menuju panggung lain yang tak kalah mencekam, dinamika internal para ksatria suci. Di permukaan, mereka terlihat sebagai pasukan ilahi yang tunduk pada hierarki para Tenryubito. Namun, retakan mulai terlihat. Saint Somers memperlihatkan sikap menantang, seolah menganggap dirinya memiliki hak ilahi yang lebih tinggi daripada Garling. Sebuah gambaran menakutkan muncul. Apa jadinya bila terlalu banyak dewa hidup dalam satu tatanan, masing-masing mengklaim kehendak ilahi yang berbeda? Maka, bentrokan tidak bisa dihindarkan, dan perselisihan antar dewa berubah menjadi perang yang melahirkan kehancuran. Somers sendiri digambarkan bak sosok yang terjebak dalam jalan buntu. Puluhan tahun berlalu tanpa kenaikan posisi berarti, sementara Garling meroket ke puncak, bahkan Shamrock pun mendapat sorotan. Situasi ini menciptakan kecemburuan dan kepahitan yang membara. Sosok Somers pun dipenuhi ambisi terpendam, iri hati, dan dendam. Semua itu melahirkan potensi pengkhianatan. Dalam dunia para bangsawan surgawi, kesetiaan hanyalah topeng. Di balik senyum dan simbol kebesaran, ada perebutan kuasa, saling menjatuhkan, dan intrik yang tak pernah berakhir. Dunia mereka tidak bisa benar-benar utuh karena sifat dasar manusia, bahkan yang menganggap dirinya dewa, pada akhirnya tetap haus kuasa.
Ketika ketegangan di kalangan ksatria suci semakin terasa, muncul ironi pahit dari sosok kecil yang kelak mengguncang dunia. Shanks, kecil. Bayi polos ini kerap digambarkan Oda dengan tangan kirinya menghilang dari panel, seakan sengaja memberi sindiran halus tentang nasib yang akan menantinya. Lengan kiri Shanks memang bukan bagian dari masa depannya. Tragedi itu sudah tertulis, dan bahkan pada masa kecilnya, panel demi panel seolah mengingatkan pembaca bahwa takdir tidak bisa dihindari. Shanks yang rapuh terjebak dalam badai besar. Dragon, sang revolusioner yang gagah, pada akhirnya harus membuat keputusan sulit. Di tengah kekacauan dan pengejaran, mungkin Dragon menyadari bahwa dirinya tidak bisa keluar hidup-hidup dari pulau itu. Maka, sebuah adegan memilukan terbayang. Seorang bayi dimasukkan ke dalam peti kayu, lalu dilepaskan begitu saja kepada nasib. Sebuah tindakan penuh putus asa yang pada akhirnya menjadi awal perjalanan sosok yang kelak dikenal sebagai Yonko berambut merah. Kekacauan semakin diperburuk oleh kesalahpahaman fatal. Maffei yang bertugas melindungi anak-anak Garling ternyata tidak mengetahui bahwa ada dua bayi kembar. Ia hanya berhasil mengamankan Shamrock, meyakini bahwa misi sudah selesai. Namun, kenyataan itu justru menjadi bencana. Ketika Garling menyadari bahwa salah satu bayinya masih hilang, murka yang tak terbayangkan pasti akan meledak. Maffei mungkin sedikit lebih beruntung karena setidaknya berusaha, tetapi pihak lain yang benar-benar gagal menjaga bayi-bayi itu akan menghadapi hukuman kejam. Dan dari titik inilah kemungkinan besar akan lahir konflik besar yang mengikat masa depan Dragon, Shanks, Garling, dan bahkan seluruh dunia. Di tengah pusaran peristiwa itu, ada satu tokoh yang selalu menimbulkan dilema moral. Garp, pahlawan laut, kakek Luffy, yang dihormati karena keberanian dan keadilannya. Namun, bab kali ini menyingkap sisi lain yang penuh kontroversi. Bahasa yang digunakan Garp ketika berbicara tentang memburu Rocks dan krunya terdengar mirip dengan cara para Tenryubito menyebut pembantaian mereka sebagai berburu kelinci. Perbedaan niat memang jelas. Garp bertujuan mencegah lahirnya monster seperti Big Mom dan Kaido. Tetapi, kesamaan cara pandang ini tetap meresahkan. Apakah benar-benar berbeda memburu bajak laut berbahaya dengan memburu manusia tak berdosa? Apakah menyebut pertempuran sebagai berburu tidak merendahkan kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan ini membayangi, menantang pandangan moral tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Garp mungkin berada di sisi yang lebih adil, tetapi bahasa yang digunakannya menunjukkan bahwa batas tipis antara keadilan dan kesombongan ilahi bisa dengan mudah kabur. Kilas balik juga memperlihatkan sosok misterius yang mendekati buah iblis terlarang di awal cerita flashback ini. Bayangan hitam itu belum terungkap identitasnya, tetapi kehadirannya terasa mengancam. Mungkinkah seorang ksatria suci atau sosok lain yang jauh lebih berbahaya? Pertanyaan itu masih menggantung, menambah lapisan misteri pada narasi yang sudah begitu padat dengan rahasia. Sementara itu, hubungan Shanks dengan Raja Harald dari Elbaf mulai disinggung. Alasan utama Shanks berada di Elbaf saat tragedi besar terjadi adalah untuk membicarakan sesuatu yang ditemukan selama masa tinggalnya di Marijoa. Fakta bahwa Shanks kecil sudah bersinggungan dengan kekuasaan dunia sejak awal membuat perjalanan hidupnya semakin syarat takdir. Kehidupan polos seorang bayi seketika berubah menjadi bagian dari pusaran besar politik, perang, dan pengkhianatan. Semua potongan kisah ini
nama Eris yang misterius, lingkaran sihir Imu, konflik para ksatria suci, dilema moral Garp, tragedi bayi Shanks, hingga misteri bayangan hitam, dan hubungan Shanks dengan Elbaf terasa seperti kepingan puzzle yang perlahan mendekat satu sama lain. Dunia One Piece bergerak menuju titik ledak. Benang-benang merah yang selama ini tersebar mulai ditarik, merapat, dan siap meledak dalam sebuah badai besar yang akan mengubah sejarah. Ketegangan terus meningkat. Intrik para bangsawan dunia menjanjikan drama politik yang penuh pengkhianatan. Misteri lingkaran sihir membawa nuansa supranatural yang kelam. Shanks kecil menjadi simbol takdir yang tak bisa dihindari. Garp menghadirkan dilema moral yang mengguncang keyakinan tentang arti keadilan. Semua ini bukan sekadar cerita, melainkan gambaran tentang sebuah dunia yang rapuh, di mana setiap keputusan dapat melahirkan konsekuensi mengerikan. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya benar atau salah. Tidak ada pihak yang benar-benar bersih dari noda. Dunia One Piece sedang bergerak menuju badai, dan setiap lapisan misteri yang dibuka justru memunculkan pertanyaan lebih besar. Satu hal yang pasti, Eris, Rocks, Shanks, Dragon, Garling, Garp, dan Imu sama, semuanya terhubung dalam takdir yang sama. Takdir yang akan menentukan akhir dari dunia lama dan lahirnya dunia baru. Narasi ini terus membara, semakin panjang, semakin dalam, dan semakin kompleks. Seperti ombak besar yang tak bisa dihentikan, cerita ini akan terus menghantam hingga semua rahasia terbuka. Dan ketika saat itu tiba, dunia tidak akan pernah sama lagi. Di suatu titik dalam sejarah yang penuh dengan rahasia, Dragon berdiri di ambang nasib yang tak pernah bisa ia hindari. Wajahnya yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang revolusi, kini terlihat jelas oleh Mafei. Satu tatapan saja cukup untuk mengguncang dunia. Nama Dragon, sang revolusioner paling berbahaya, akan menyebar bagai badai. Bisikan tentang dirinya tidak akan lagi berjalan pelan, melainkan berlari secepat kilat, menembus seluruh lautan. Reputasi yang selama ini coba dikendalikan, akhirnya lepas, liar, dan membakar semua yang menyentuhnya. Namun, bayangan kematian selalu mengikuti. Berkali-kali, Dragon terjerat dalam situasi di mana napas terakhir terasa begitu dekat, seolah dirinya memang ditakdirkan untuk menghadapinya. Saat tubuh sudah pasrah menerima akhir, selalu ada sesuatu yang tidak terduga, sebuah kebetulan, sebuah permainan nasib yang menariknya kembali dari jurang. Kali ini pun sama. Namun, saat kehidupan akhirnya kembali, justru kenyataan pahit menyambut. Harta karun yang seharusnya dijaga lenyap, diambil oleh bajak laut ikan. Dan di sanalah, tepat di tempat harta itu ditinggalkan, seorang bayi kecil pernah disembunyikan demi keselamatan. Pertanyaan pun menggantung di udara. Apakah sang bayi masih ada atau ikut hilang bersama harta yang dirampas? Kisah ini terus berkelindan dengan keajaiban lain. Bagaimana mungkin Eiichiro Oda, seorang penulis yang jarang menyentuh kisah romantis secara mendalam, mampu menghadirkan hubungan cinta yang begitu indah seperti Shaki dan Rayleigh? Rahasianya justru terletak pada sikapnya sendiri. Karena tidak terjebak dalam gaya melodrama berlebihan ala manga shoujo, ia menulis dengan ketepatan yang menohok. Tidak ada bab penuh tatapan hampa, air mata berderai, atau drama akan bersama atau tidak. Tidak ada ruang untuk kebimbangan buatan. Hubungan itu nyata, sederhana, dan mengalir dengan kepastian. Shaki dan Rayleigh tidak perlu bermain tarik ulur. Semua pembaca tahu mereka memang bersama. Inilah kekuatan Oda. Romansa bukanlah alur utama,
melainkan lapisan yang ditempatkan dengan cermat di tengah badai aksi. Cinta muncul di saat genting, dipaksa bergerak maju oleh keadaan, lalu ditinggalkan dengan luka. Bayangkan kembali kisah Sanji dan Puding. Di tengah tekanan besar untuk memanggang kue demi Big Mom, perasaan tumbuh. Bukan cinta yang manis dan santai, melainkan cinta yang muncul di bawah bayang maut. Perasaan itu mekar sekejap, lalu dihancurkan oleh realitas. Begitu Sanji harus pergi, kisah cinta itu pun patah, meninggalkan luka yang terasa jauh lebih dalam daripada 1000 halaman drama sekolah. Ketelitian semacam ini membuat Oda berbeda. Bukan romansa bertele-tele, melainkan dosis yang tepat, tajam, dan menyentuh hati pada momen paling krusial. Bahkan, bagi pembaca yang tidak menyukai romansa, masih ada aksi yang melingkupinya, sehingga semua pihak bisa merasakan kepuasan. Namun, misteri lain merayap di antara halaman. Sosok bernama Gilbasta memicu tanda tanya besar. Pada satu bab, ia memiliki 4 tangan, jelas terlihat. Namun di bab terbaru, ia digambarkan dengan 2 tangan saja. Apakah ini sekadar kesalahan gambar atau petunjuk tersembunyi dari Oda? Jika benar tubuhnya berubah, mungkin jawabannya terletak pada buah iblis, atau bisa saja setelah kematiannya, Moria dan Hogback menjahit kembali tubuhnya dengan menambahkan lengan-lengan ekstra, menjadikannya makhluk yang sesuai dengan reputasi. Misteri ini menggantung, menunggu waktu untuk terjawab. Dari misteri, cerita beralih pada kegelapan yang nyata. Sosok Saint Somers muncul, menjadi antagonis yang menggetarkan. Sejak kejatuhan Doflamingo, jarang ada penjahat yang benar-benar menyalakan api kebencian. Banyak musuh setelah itu sekadar dingin, netral, atau bahkan komedi. Imu Sama memang kuat, Shamrock sempat menjanjikan, Killingham penuh canda, sementara Gunko belum tentu jahat. Tetapi Somers berbeda. Ia kejam, brutal, bahkan bangga ketika melempar anak-anak dari pohon ke kematian berlumur duri. Ia bukan hanya melakukan kejahatan, ia menikmatinya. Justru itulah yang membuatnya hidup sebagai penjahat sejati. Elbaf, tanah para raksasa, memang sedang haus akan tokoh antagonis yang karismatik. Sosok yang tidak hanya besar tubuhnya, tetapi juga besar dalam menimbulkan rasa benci. Somers hadir, mengisi kekosongan itu dengan cara paling busuk, dan justru karena itulah ia memikat. Sama seperti Kanjuro yang dulu lebih mengerikan daripada Orochi atau bahkan Kaido, Somers menjadi wajah baru dari keburukan yang membuat cerita lebih bernyawa. Lalu, di sela-sela drama besar ini ada detail kecil tapi penuh makna. Lentera-lentera di kuil Oden bersinar dengan nama-nama mereka yang gugur. Ada Oden, Toki, Yasu, Pedro. Pedro yang sepanjang hidupnya berbicara tentang fajar, kini benar-benar menjadi cahaya yang menerangi. Namun, ada satu nama samar, tertutup tanduk Yamato. Kanji pertama yang terbaca adalah Kuro. Apakah itu Kanjuro? Jika benar, maka kematiannya sengaja dihormati. Sebab, bagi banyak orang, ia tetap setia pada Oden. Pengkhianatannya tidak tersebar luas. Dengan begitu, nama Kurozumi bisa sedikit tertebus, setidaknya untuk generasi berikutnya, seperti Tama. Ironi ini sempurna. Bahkan, setelah mati, Kanjuro masih memainkan peran, seperti aktor sejati yang tidak pernah berhenti berbohong. Sementara itu, warna-warni yang disajikan dalam color spread terbaru memukau. Setiap detail terasa hidup. Nami membawa boneka Haridas, simbol kepedulian setelah time skip. Luffy menampilkan Makino, Dadan, bahkan Whitebeard, bukan untuk dirinya, tapi demi Ace, karena Whitebeard adalah ayah bagi kakaknya. Bagi juga muncul, satu-satunya antagonis di antara wajah-wajah yang disayangi kru topi jerami. Apakah ini karena Bagi juga berharga bagi Shanks? Semua detail itu terasa seperti pesan tersembunyi, lapisan makna yang menambah kedalaman pada sekadar gambar berwarna. Di tengah semua itu, terungkap jawaban tentang hubungan Dragon dan Garp. Spekulasi lama yang menyebut Dragon hanyalah menantu,
bukan anak, akhirnya runtuh. Di bab 1087, Garp sendiri menyebut Dragon sebagai anaknya. Sebuah kalimat sederhana terhimpit di panel kecil sudah cukup untuk menutup perdebatan panjang. Dragon bukan menantu, melainkan darah daging Garp. Misteri yang dulu menyesakan kini menemukan ujungnya. Namun kehidupan di dunia ini tidak pernah berhenti memutar tragedi sekaligus komedi. Di tengah kekacauan God Valley, seorang wali kota kecil masih sibuk menghitung skor dalam turnamen, seolah semua kehancuran di sekitarnya tidak berarti. Pulau terbakar, bajak laut datang, anak-anak menangis, tetapi ia tetap berjuang mendapatkan angka. Ironis, lucu, dan sekaligus menyedihkan. God Valley sendiri adalah panggung yang memunculkan pertanyaan besar. Banyak yang mengira kisah ini tidak pernah ada dalam rencana awal, karena Oda sempat ingin melewatkan arc Elbaf. Namun, semakin jelas terlihat, God Valley memang selalu ada dalam cetak biru besar One Piece. Elbaf hanya menjadi pintu untuk mengungkapnya. Oda tahu standar yang ia ciptakan sendiri terlalu tinggi. Elbaf tidak boleh terasa dangkal. Maka kisah God Valley diikat dengan Elbaf, menjadikannya bagian dari sejarah besar yang melibatkan Rocks, Imu, dan rahasia masa depan. Dan disinilah letak jeniusnya. Setiap detail, sekecil apapun, ditempatkan dengan maksud. Setiap misteri, dari jumlah tangan Gilbasta, hingga nama samar di Lentera, hingga pilihan antagonis yang benar-benar memancing kebencian, semuanya tersusun rapi. Bahkan, hal-hal kecil seperti boneka di tangan Nami atau posisi karakter dalam ilustrasi berwarna menyimpan pesan tersendiri. Setiap bab adalah simfoni. Ada nada tinggi dari pertarungan, ada nada lirih dari cinta yang patah, ada nada gelap dari pengkhianatan, dan ada nada jenaka dari kelucuan absurd yang muncul di tengah tragedi. Semua bergabung menjadi harmoni yang terus memikat, membuat penonton dan pembaca tak bisa melepaskan diri. Jika God Valley sudah dimainkan di Elbaf, pertanyaan besar menggantung di Cakrawala. Bagaimana caranya meningkatkan ketegangan lagi di arc berikutnya? Setelah rahasia sebesar ini dibuka, apa yang bisa melampauinya? Tidak ada yang tahu, tetapi sejarah membuktikan setiap kali semua orang berpikir puncak sudah tercapai, Oda selalu menemukan jalan untuk mendaki lebih tinggi. Kisah ini belum berakhir. Lautan masih luas, rahasia masih bersembunyi, dan setiap halaman masih bisa menjadi pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.